Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang hormat Bapak Kepala Desa Sidoharjo beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Marsudi selaku pengasuh Masjid An-Nur, serta tidak lupa yang saya hormati seluruh warga Desa Sidoharjo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang memperoleh syafaatnya fid dunya hatal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan berbagai hal dan menciptakannya secara lengkap sehingga manusia bisa memanfaatkan apa yang ada di alam ini untuk menunjang kehidupannya. Hadirin hadiroh rahimakumullah. Agama Islam merupakan agama yang sangat peduli terhadap alam semesta. Manusia yang merupakan umat Islam sekaligus khalifah di bumi ini memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan menjaga kelestarian alam semesta. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjaga kelestarian alam. Caranya yaitu dengan kita merawat, mengelola, dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kita dan menggunakannya secara bijak, jangan menggunakannya secara serakah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 31 yang berisi tentang larangan bagi manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima katabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas atas sebagian perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kerusakan alam yang terjadi di dunia ini tidak hanya terjadi murni karena akibat dari alam saja, misalnya banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi, tetapi kerusakan alam yang terjadi bisa saja diakibatkan karena perbuatan manusia. Misalnya, pencemaran air disebabkan karena manusia yang tidak membuang sampah pada tempatnya namun membuangnya pada saluran air atau pada sungai. Perbuatan lain manusia yang bisa menyebabkan kerusakan alam misalnya penebangan hutan secara liar atau menebang pohon secara sembarangan bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor yang bisa merugikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga alam yang ada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perintah untuk menjaga kelestarian alam tidak hanya diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, akan tetapi hal tersebut juga disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya, 1. Anjuran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dalam hadis beliau yang berbunyi, An Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Dari Abi Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman.
Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kebersihan merupakan salah satu elemen penting dari pemeliharaan lingkungan yang merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian alam. Yang kedua yaitu anjuran untuk memanfaatkan tanah yang tandus atau tanah yang tidak produktif. Dalam Islam, hal ini disebut sebagai Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad yaitu syariat dalam memakmurkan dan memanfaatkan bumi agar bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Misalnya yaitu memanfaatkan tanah yang tandus atau gersang menjadi tanah yang produktif dengan cara ditanami dengan tanaman, sayuran, atau hal yang lainnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Sa'id bin Zaid an Nabi SAW, Man ahya ardon maitatan fahyalahu. Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu baginya miliknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan demikian telah diketahui bahwa menjaga kelestarian alam merupakan hal yang penting sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa mengindahkan hal tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada banyak kesalahan, baik dari kata maupun perilaku, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.